Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi, sekalipun lewat suara. Kita melanjutkan perkuliahan kita, kuliah teori dan landasan PPKN. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan membicarakan materi yang pertama yang membahas tentang disiplin ilmu, ilmu pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu. Saya kira ini menjadi penting sebagai dasar memahami teori dan landasan PPKN atau memahami secara utuh posisi PPKN dalam struktur keilmuan. Kita memulai dari atau ada tiga bahasan pada materi tentang ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu ini, yaitu yang pertama adalah disiplin ilmu, kemudian yang kedua ilmu pendidikan, dan yang ketiga pendidikan disiplin ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita baru membahas bagian yang pertama, yaitu tentang disiplin ilmu. Baik, kita lihat. Untuk yang pertama, sebagai pembuka, di slide yang dibagikan kepada teman-teman, diajukan satu pertanyaan. Apakah ilmu itu dan pengetahuan itu konsep yang sama? Atau ilmu dan pengetahuan itu konsep yang berbeda? Nah, saya kira teman-teman sudah bisa menjawab ini, karena di beberapa mata kuliah sebelumnya barangkali sudah pula dibahas, ternyata ilmu dan pengetahuan itu adalah konsep yang berbeda. Sekalipun demikian, ilmu dan pengetahuan ternyata tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa demikian? Karena ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Sama dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Tetapi pertanyaannya adalah pengetahuan yang seperti apa yang kemudian kita sebut sebagai disiplin ilmu. Coba kita amati. Ada tabel tentang pengetahuan manusia. Kita sebagai manusia memiliki banyak sekali pengetahuan, baik pengetahuan indrawi itu ya, segenap apa yang kita ketahui lewat panca indera kita, atau pengetahuan-pengetahuan lain yang dijelaskan di sini oleh Profesor Ahmad Tafsir, guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung ya. Coba kita lihat. Menurut penjelasan beliau, pengetahuan manusia itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Pertama, pengetahuan sains, atau inilah yang kemudian kita sebut sebagai ilmu. Kemudian pengetahuan filsafat, dan yang ketiga pengetahuan mistik. Ketiga pengetahuan tadi masing-masing memiliki karakteristik. Dilihat dari objeknya, dilihat dari paradigmanya, dilihat dari metodenya, dan dilihat dari kriterianya. Yang pertama,
pengetahuan manusia tentang sains atau yang dikategorikan sebagai sains, sebagai ilmu. Objeknya adalah empiris, ya, pengalaman-pengalaman nyata. Kemudian paradigmanya adalah positivistis, yang kemudian melahirkan pendekatan kuantitatif, bisa diukur, bisa diuji gitu ya, terbukti secara ilmiah. Metodenya sains, ilmiah, metode ilmiah. Kemudian kriterianya dikatakan sebagai sains apabila dia pertama logis. Ya, logis itu artinya dia bisa diterima oleh akal pikiran kita. Kemudian dia didukung oleh bukti-bukti empiris, bukti-bukti di lapangan. Itu yang sains. Kemudian yang kedua adalah filsafat, pengetahuan filsafat. Objeknya bersifat abstrak dan logis. Abstrak tetapi logis. Abstrak tetapi dia bisa diterima oleh akal pikiran kita. Kemudian paradigmanya logis, harus bisa diterima oleh akal pikiran. Metodenya rasio, ya, menggunakan rasio otak kita. Dan kriterianya harus logis, harus bisa diterima oleh akal pikiran. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang sifatnya mistik. Objeknya itu abstrak, tetapi dia tidak lagi logis, supralogis. Di atasnya logis, supralogis. Kemudian paradigmanya mistis. Metodenya melalui latihan-latihan mistik. Jadi ada orang yang karena latihan-latihan tertentu, kemudian dia mengetahui hal-hal yang sifatnya mistik dengan latihan-latihan tadi. Nah, kriterianya menggunakan rasa, menggunakan keyakinan, dan kadang-kadang empiris. Kadang-kadang berarti tidak selalu. Tidak selalu yang mistik itu harus empiris, nyata di lapangan, nyata dalam lingkungan kita sehari-hari. Tetapi ya kadang-kadang mewujud gitu ya, nyata ada dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita. Nah, berangkat dari pengelompokan pengetahuan tadi, kita lebih membahas tentang yang pertama ini, yang sains gitu ya. Nah, bagaimana sains ini atau ilmu ini? Nah, coba teman-teman kita lihat di slide berikutnya. Ilmu atau sains itu ya, arti awalnya adalah mengetahui atau pengetahuan. Itu arti awal, arti dasar dari segi bahasa. Diambil dari bahasa Latin ya, sayer atau scientia. Atau dari bahasa Arab ilmu ya, ilm dari kata alima, mengetahui. Jadi orang alim itu kan berarti kan orang yang mengetahui ya. Sekalipun sekarang ada pereduksian makna. Kalau disebut alim, konotasinya adalah mereka yang mengetahui, paham pada ilmu-ilmu agama. Padahal alim itu adalah mengetahui. Yang ketiga misalnya dari bahasa Yunani, epistem, yaitu pengetahuan. Itu akar katanya ya, dari segi istilah, dari segi bahasa. Nah, kemudian kita lihat ini yang sederhana saja. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi tadi science ya, pengetahuan, kelompok pengetahuan yang pertama itu adalah science, ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Tadi ya, menurut metode tertentu. Kalau tadi disebutkan metodenya adalah metode sains, metode ilmiah yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu atau di bidang ilmu itu. Jadi jelas di sini ini KBBI daring yang paling mudah ya kita cari.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Anda tinggal ketik saja di internet KBBI Daring, nanti muncul satu laman, satu website khusus tentang KBBI. Apapun kata yang ingin kita cari, carilah di sana. Akan muncul salah satunya tentang ilmu. Nah, ini ilmu, pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau ilmu itu. Nah, ilmu atau sains juga adalah seperti tadi disampaikan dari arti bahasa kamus, pengetahuan yang sistematis, berasal dari observasi, kajian, dan percobaan-percobaan. Inilah observasi, kajian, dan percobaan-percobaan itu kan masuk dalam kategori prosedur ilmiah, ya, yang dilakukan untuk menentukan sifat dasar atau prinsip apa yang dikaji. Kan kita ingin mengetahui apa yang sedang kita kaji, maka kita gunakan observasi, mengamati, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik partisipatif ataupun tidak partisipatif, melalui kajian-kajian, melalui percobaan-percobaan, ya, sehingga kita tahu sifat dasar atau prinsip yang terkandung di dalam apa yang kita kaji itu. Nah, kemudian ada pengertian yang cukup luas, ya, cukup lengkap saya kira, pengertian tentang ilmu menurut De Liangji, ya, tahun 99. Menurut De Liangji, ilmu itu pertama dia adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis. Kemudian yang kedua, ilmu itu adalah metode penelitian. Dan yang ketiga, ilmu itu adalah aktivitas penelitian itu sendiri. Jadi yang pertama jelas bahwa ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, ilmu itu adalah metode penelitian. Dan yang ketiga, ilmu itu adalah aktivitas penelitian itu sendiri. Nah, mari kita lihat. Yang pertama tadi, ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematis, ya. Pengertian pertama ini menekankan bahwa ilmu itu pengetahuan yang sistematis, berbeda dengan tadi pengetahuan bisnis atau pengetahuan filsafat, karena objeknya berbeda, paradigmanya berbeda, metodenya juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ilmu sebagai metode penelitian. Ilmu adalah suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia pengalaman, yakni dunia yang dapat terkena pengalaman oleh manusia. Jadi suatu metode penelitian, metode pendekatan terhadap seluruh dunia pengalaman. Kita ingin mendapatkan pemahaman apa, pengetahuan apa, atau ilmu tentang apa yang terkena oleh pengalaman kita, ya, sebagai manusia, dapat dirasakan oleh panca indera kita. Itulah ilmu, ya, suatu metode penelitian. Nah, kemudian kata De Liangji, dengan mengutip beberapa pendapat yang lain, ilmu itu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah, ya. Mengutip pendapat yang lain, Harold Titus misalnya, ilmu adalah suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Objektif, ya, pengetahuan yang objektif, bukan pengetahuan yang subjektif, tetapi pengetahuan yang objektif yang dapat diperiksa kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah proses yang membuat pengetahuan. Dari ilmu itu, aktivitas dilakukan sehingga muncul pengetahuan baru. Itu pengertian atau penjelasan untuk bagian yang ketiga. Ilmu adalah sebuah proses aktivitas penelitian yang menghasilkan pengetahuan baru. Karena hasil-hasil dari ilmu itu kan pengetahuan.
ya, pengetahuan yang sistematis yang kemudian kita sebut sebagai ilmu. Baik, selanjutnya penjelasan lain tentang ilmu sebagai proses aktivitas penelitian misalkan dikemukakan oleh John Warfield. Tetapi ilmu juga dipandang sebagai proses. Pandangan proses ini paling bertalian dengan suatu perhatian terhadap penyelidikan. Karena penyelidikan adalah suatu bagian besar dari ilmu sebagai suatu proses. Jadi isi dari ilmu itu, disiplin ilmu itu kan aktivitas prosedur-prosedur mencari kebenaran, prosedur-prosedur untuk menyelidiki secara objektif. Prosedur itu adalah prosedur-prosedur ilmiah, gitu ya. Nah, kemudian ilmu juga dapat dipandang sebagai keseluruhan pengetahuan kita dewasa ini, atau sebagai suatu aktivitas penelitian, atau sebagai suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Ini merangkum semua ini, sama dengan yang dikemukakan oleh De Liangji. Jadi Ladrier ini juga menjelaskan bahwa ilmu keseluruhan pengetahuan kita dewasa ini suatu aktivitas penelitian dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Oke, teman-teman, kenapa penjelasan tentang ilmu ini menjadi penting? Karena kita akan membahas bahwa ada ilmu, kita mengenal nih, ada ilmu-ilmu murni, kemudian ada ilmu-ilmu kependidikan atau ilmu-ilmu pendidikan, dan ada pendidikan disiplin ilmu. Ini yang menarik nih, ya. Nanti kita akan lihat di mana posisi PPKN. Apakah di ilmu-ilmu murni seperti yang tadi, yang dihasilkan melalui proses-proses prosedur-prosedur ilmiah, ya, untuk mengkaji pengetahuan yang ada dalam bidang tertentu itu, atau apakah PPKN bagian dari ilmu pendidikan, seni mendidik, ya, pedagogik, atau bagian dari pendidikan disiplin ilmu, ya. Nah, kita bicara tentang disiplin ilmu, ya. Disiplin ilmu itu artinya ilmu-ilmu yang dipelajari di tingkatan universitas, gitu ya, dikembangkan, dikaji oleh para ahli sehingga ada ahlinya, ahli khusus dalam bidang tertentu. Misalkan ilmu matematika, ya. Berarti ada yang ahli dalam bidang matematika, ada komunitas akademik bidang matematika, ada ilmu-ilmu matematika, ada teori-teori matematika, dan seterusnya. Dia kokoh menjadi sebuah disiplin ilmu jika memenuhi beberapa syarat, yaitu dia memiliki tubuh pengetahuan atau body of knowledge, istilah lainnya, atau juga sering disebut struktur pengetahuan, structure of knowledge, atau struktur tubuh pengetahuan, structure of body of knowledge. Struktur pengetahuan ini, body of knowledge ini, atau struktur tubuh pengetahuan ini berarti kumpulan gagasan baik secara konseptual ataupun substantif yang saling terkait, yang memandu pengembangan suatu disiplin ilmu. Jadi sebuah disiplin ilmu, sebuah ilmu, dia bisa terus berkembang jika terdapat di dalamnya kumpulan gagasan secara konseptual atau substantif yang saling terkait. Siapa yang mengembangkan gagasan konseptual dan substantif itu? Tiada lain adalah komunitas dari ilmu itu sendiri, yang biasanya kita kenal dengan komunitas akademik atau community of scholar. Ada community of scholar matematika, ada community of scholar fisika, ada community of scholar biologi misalnya. Nah,
Pertanyaannya adalah, adakah community of scholar PPKN misalnya? Jawaban kita tentu harusnya ada. Gitu. Harusnya ada. Dan apakah benar ada? Nanti kita cek ya di bagian penjelasan tentang pendidikan disiplin ilmu dan PPKN. Jadi itu disiplin ilmu. Apa contoh disiplin ilmu? Di kita, di kampus kita ada program studi murni. Ya, program-program studi murni itu disiplin ilmu. Misal yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, program studi fisika itu ilmu murni, program studi matematika ilmu murni, program studi biologi itu ilmu murni, program studi farmasi, program studi psikologi, program studi macam-macam ya, yang dia ilmu murni. Tetapi ada juga program studi yang dia menghasilkan atau melahirkan, meluluskan calon-calon guru. Nah, seperti yang berhimpun di fakultas kita, di FKIP. Di Fakultas Sains itu ada matematika. Nah, di FKIP ada program studi pendidikan matematika. Di Fakultas Sains ada prodi biologi. Di kita ada prodi pendidikan biologi. Di Fakultas Sains ada prodi fisika. Di kita ada prodi pendidikan fisika. Nah, prodi pendidikan fisika, prodi pendidikan biologi, prodi pendidikan matematika itu adalah pendidikan disiplin ilmu. Jadi ada kata pendidikan di depannya. Disiplin ilmu artinya ilmu pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika. Nah, apa sebutan untuk pendidikan matematika yang membedakannya dengan matematika di Fakultas Sains? Kalau matematika di Fakultas Sains, dia berdiri sebagai disiplin ilmu murni yang memiliki body of knowledge, struktur pengetahuan, ya, tubuh pengetahuan atau struktur tubuh pengetahuan yang terdiri atas kumpulan gagasan konseptual atau substantif yang saling terkait, memandu pengembangan suatu disiplin ilmu. Nah, lantas apakah di pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika juga memiliki body of knowledge, struktur pengetahuan, structure of knowledge atau structure of body of knowledge? Tentu saja memiliki. Sebab pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika juga lahir sebagai disiplin ilmu baru. Apa namanya? Itulah yang kita sebut sebagai pendidikan disiplin ilmu. Jadi ada ilmu, disiplin ilmu di satu sisi, ada pendidikan disiplin ilmu di sisi yang lain. Apa yang membedakannya? Ada jembatan ilmu yang kedua, gitu ya. Jembatan ilmu yang kedua yang melahirkan pendidikan disiplin ilmu, yaitu ilmu pendidikan atau pedagogik. Nah, ilmu pendidikan atau pedagogik ini dan pendidikan disiplin ilmu ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan kali ini kita sampai pada apa itu ilmu atau disiplin ilmu dan apa syarat-syarat dari sebuah disiplin ilmu, gitu ya. Nah, selain syarat-syarat tadi bahwa sebuah disiplin ilmu itu perlu memiliki struktur pengetahuan, body of knowledge,
tubuh pengetahuan, atau structure of body of knowledge, struktur tubuh pengetahuan. Apa yang mesti ada dalam struktur tubuh pengetahuan itu? Ternyata di sana ada landasan, ada disiplin ilmiah, ada domain, dan ada struktur substantif dan sintaksis. Ya, 1, 2, 3, 4 inilah unsur pokok struktur disiplin ilmu. Dan struktur atau disiplin ilmu murni yang tadi kita bahas itu sudah memiliki keempat hal ini. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana dengan pendidikan disiplin ilmu? Kalau tadi matematika sudah stabil memiliki struktur disiplin ilmu, unsur pokok struktur disiplin ilmu, bagaimana dengan pendidikan matematika? Biologi sudah stabil, bagaimana dengan pendidikan biologi? Dan terakhir, bagaimana dengan PPKN? Nah, kalau PPKN dikategorikan sebagai pendidikan disiplin ilmu, apa ilmu murninya? Gitu ya, apa ilmu murninya? Teman-teman sudah belajar ilmu kewarganegaraan. Kita bisa telusur lagi nanti, kita segarkan lagi ingatan kita, pemahaman kita, dari mana lahirnya PPKN atau dari mana lahirnya PKN itu, disiplin ilmu apa yang utama yang membentuk kemudian lahir menjadi mata pelajaran atau disiplin ilmu PPKN. Jadi itu teman-teman, pertemuan ini kita baru membahas tentang ilmu, kemudian disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu itu artinya ilmu-ilmu murni yang diajarkan di universitas. Syarat sebuah disiplin ilmu yaitu ada structure of knowledge ya, body of knowledge atau structure of body of knowledge yang terdiri atas 4 unsur pokok. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan membahas tentang bagian yang kedua, ilmu pendidikan atau pedagogik serta pendidikan disiplin ilmu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.